kita yang kedua sebagai hamba. Bicara hamba ini bicara tentang konstruk. Jadi kita suka dulu Bapak rohani saya suka bilang di dalam gereja kita harus tahu status kita dan bagaimana menyiapkan tiap orang itu pelatihannya, bentuk pembinaannya seperti apa. Nah, kalau hamba bicara tentang konstruk, bicara tentang orang disiapkan menjadi tentara, menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Itu bicara tentang hamba. Di sini kita belajar tanggung jawab, belajar disiplin, belajar menyerahkan hak dan lain sebagainya. Ya, ingat di dalam perumpamaan talenta, ada yang 1 talenta, ada yang 3 talenta, ada yang 5. Yang 1 menguburnya, yang 3 dan 5 berhasil memultiplikasinya. Dan Tuhan bilang apa? Di Matius 25 ayat 21 atau 23 sama bunyinya intinya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi menjadi hamba bukan bicara kita tidak punya apa-apa. Menjadi hamba kadang-kadang kita itu punya banyak, saking punya banyaknya kita rela berkorban atau tidak rela berkorban, ya kan? Semiskin-miskinnya pasti dia punya 1 talenta. Tinggal dia mau berkorban enggak dengan 1 talenta itu menjadi berkat, melayani yang lain atau tidak. Ada yang punya 3, ada yang punya 5. Ya, jadi menjadi hamba bukan berarti tidak punya apa-apa. Menjadi hamba kita ada yang kita miliki, ada sesuatu yang diberi Tuhan kepada kita. Tergantung kita mau dengan rela, dengan setia menjadi berkat atau tidak. Kedudukan kita yang ketiga, sahabat, bicara tentang komplit, bicara tentang korporasi. Sahabat bicara tentang kita mengetahui isi hati Tuhan, bukan hanya tugas tapi menghayatinya. Karena Tuhan bilang apa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Jadi sahabat bicara tentang, ya kita nggak curhat kepada ini, tapi level curhat kita pasti berbeda. Kepada jemaat secara umum, kepada teman, atau kepada sahabat, levelnya berbeda. Ketika kita memiliki kedudukan sebagai sahabat, biasanya kita akan mengerti isi hati sahabat kita. Dan yang keempat, bicara tentang akhirnya katanya kedudukan kita akan menjadi mempelai Kristus, bersatu menyatu dengan Tuhan. Ingat perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bodoh kehilangan minyaknya, jadi ketika Tuhan datang dia nggak ini. Tapi gadis bijaksana dia menjaga ritme, menjaga api, menjaga minyaknya supaya ketika Tuhannya datang dia siap menjadi mempelainya. Nah, kita hidup di dalam 4 kedudukan ini dan kita harus balance di dalam keempatnya supaya kita jadi maksimal. Nah, hari ini khusus bicara tentang hamba. Ya, kenapa status hamba selalu diungkapkan untuk menyambut kita nanti di surga? Kan dikatakan di dalam Matius itu, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab. Jadi kenapa ketika Tuhan menyambut kita, status kita itu sebagai hamba? Oke, status anak, slide berikutnya, sahabat atau mempelai, itu status yang tidak butuh respon kita. Itu peranan aktif yang Tuhan lakukan. Setiap orang menerima dia, katanya otomatis jadi anak Allah. Jadi itu identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita intim sama dia, dia akan menjadikan kita sahabatnya. Ya, ketika kita setia sampai akhir,
cepat atau lambat kita akan menjadi mempelainya. Jadi status yang tidak butuh respon kita karena Tuhan sendiri berinisiatif untuk itu terjadi. Oke? Tapi status sebagai, diklik aja terus, status sebagai hamba itu sesuatu yang membutuhkan peranan kita di dalamnya. Ya. Nah, kita mau lihat arti kata hamba. Oke, hamba dari bahasa Yunani doulos, yang secara harfiah artinya budak. Oke, artinya budak. Nah, kita tahu seorang budak itu artinya ya kita nggak bisa, kalau kita membayangkan, maaf kata, mungkin kita sekarang membayangkan asisten rumah tangga gitu ya. Tapi sebetulnya status hamba itu, status budak itu lebih parah daripada asisten rumah tangga. Ya. Mungkin pernah nonton film kan, status perbudakan dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika dia menjadi budak, kalau di dalam di Timur Tengah itu, ketika seseorang udah dibeli jadi budaknya, telinganya ditindik. Oke? Ditindik itu tandanya apa? Budak itu menyerahkan dirinya secara sukarela. Dan berarti itu udah tanda kepemilikan atas tuannya. Jadi tuannya beli dia, tuannya tindik telinganya, oke, dilubangi kupingnya, dan otomatis itu sudah menjadi budak dia. Dan budak itu nggak ada pilihan, harus menyerahkan diri secara sukarela. Ya. Sekarang apa kata Alkitab kaitan sebagai hamba? Salah satu perintah Yesus waktu mengutus murid-muridnya ada di Lukas 9 ayat 3. Ya. Dikatakan di situ, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Jadi Yesus waktu ngutus murid-muridnya, sekarang Yesus bilang jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Hamba ini, yang status hamba ini, murid-muridnya itu sebetulnya punya nggak baju? Punya kan? Murid-murid itu punya nggak uang? Punya nggak bekal? Pasti punya kan? Ada yang punya sedikit, ada yang punya banyak. Betul. Tapi ketika dia mengabdikan diri menjadi hamba yang diutus Tuhan, Tuhan justru bilang, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jadi hamba itu bicara tentang sikap hati yang kalaupun punya, ya kita harus bersikap seolah-olah kita tidak memiliki itu. Kenapa? Karena kita siap mengabdi kepada Tuhan kita, supaya kita fokus total kepada apa yang Tuhan kita mau untuk kita lakukan. Ya, jadi hamba mengacu kepada Lukas 9 ayat 3 itu, hamba memiliki kualifikasi setidaknya 3. Dia membuktikan diri sebagai pelayan yang siap mengabdi dan tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena kalau dia sambil melayani, sambil jadi hamba orang lain, dia juga punya bisnis yang lain misalnya gitu, bisa concern apa enggak? Tidak. Enggak bisa kan? Oke. Nah, terus misalnya di dalam perjalanan ketika dia punya sesuatu, dia menghadapi kesulitan segala macam. Kalau dia punya ATM gitu ya, dia punya kartu kredit gitu kan, gampang nggak beli tiket kabur pulang? Ya. Gampang gitu ya. Walaupun sekarang kita bawa itu, tapi ini bicara kepada sikap hati. Bisa paham nggak? Ya. Jadi kita harus membuktikan diri sebagai pelayan yang siap mengabdi dan tidak punya apa-apa. Itu kualifikasi hamba. Kita harus menjadi hamba bagi tuannya, taat, dan menjadi representatif tuannya. Sebelum saya seperti hari ini bergerak lintas gereja, lintas organisasi, lintas lembaga, sebelum saya di-accept sama orang-orang lain, saya menjadi
hamba dari pemimpin saya. Dia hadir di dalam meeting, saya nggak punya hak suara, cuma bawa tasnya, dengar di situ, nanti meeting berikut apa-apa yang menjadi tanggung jawab dia dicatat, diingetin, terus coba bantu siapin segala macam. Tapi orang kenal nggak saya? Kagak. Orang taunya, oh itu asistennya Pak Edi, oh itu asistennya Pak Sam gitu kan. Kenapa? Karena hadirnya saya di situ sebagai representatif dari pemimpin saya. Ya kan? Ya sampai satu saat akhirnya ketika saya sudah mulai dikenali, pemimpin saya tidak lagi hanya menjadikan saya status hamba, tapi udah menjadi sahabat, mungkin menjadi rekan. Dan dia pun sudah mulai buka suara. Ini nanti saya nggak hadir, dari asisten pemimpin akhirnya saya mewakili gereja di mana saya berada. Abalof akan diwakili oleh ini, gitu kan? Nah itu butuh yang namanya satu proses tuh. Jadi hamba harus sadar dia adalah representatif tuannya. Ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Menanggung yang namanya kelemahan orang yang kita pimpin lebih mudah daripada menanggung kelemahan pemimpin kita. Kenapa? Karena kita selalu berekspektasi harusnya kamu pemimpin, kamu lebih punya hati gembala, kamu ngayomin saya, kamu begini, kamu ini, itu dan sebagainya. Tapi ternyata kita menemukan pemimpin kita tidak disiplin, pemimpin kita suka ngomong tapi tidak merealisasikan mungkin dan sebagainya, bisa paham ya? Nah, ada harga yang harus dibayar. Bagaimana kita kadang-kadang harus menutupi kekurangan dia. Kita harus berdiri. Saya punya pemimpin dulu ya sangat unik. Dalam artian apa? Saya sangat disiplin, dia sangat tidak disiplin. Misalnya diundang khotbah nih ya, jam 8 harus tiba, bisa jadi dia belum tiba. Jadi kadang-kadang saya harus tiba-tiba menggantikan dia berkhotbah dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang kadang-kadang bisa terjadi. Ya kan, kadang-kadang kita bingung kenapa kayak begitu lu jadi pemimpin. Ya itu kan udah kehendak Tuhan. Bisa paham ya? Tuhan memproses dia, Tuhan juga memproses kita. Nah ada harga yang harus kita bayar. Korban perasaan mungkin, korban apalagi kalau dia nggak disiplin. Saya kadang-kadang dulu kalau pemimpin saya punya, kan ada macam-macam pemimpin yang satu kalau mau pergi pelayanan dia udah prepare dulu, yang satu lagi last minute deal ibaratnya idenya. Jadi dia mau berangkat misalnya jam 5 subuh ke Amerika, misalnya dia bisa kasih bahannya jam 8 malam. Jadi nyusulnya kita lembur-lembur sampai ngantar dia ke airport, dia di pesawat baru kita tidur. Nah itu kadang-kadang ya harga-harga yang harus dibayar oleh seorang hamba. Dia harus menyesuaikan dengan ritme pemimpinnya. Nggak selalu sesuai dengan yang kita baca di Alkitab, karena pemimpin kita juga nggak sempurna. Tapi itu proses yang kita harus alami di dalam kehidupan. Ya. Nah sekarang kualifikasi hamba adalah seperti itu. Nah sekarang status hamba. Tadi saya katakan kalau status anak, sahabat, dan mempelai itu lebih kepada inisiatifnya Tuhan. Tuhan bilang, kamu terima aku, kamu otomatis adalah anakku. Tuhan yang kasih kita ini. Tapi untuk status hamba itu butuh reaksi aktif dari kita. Seberapa kita rela, seberapa kita bersedia. Kenapa? Karena kita sudah nggak hidup di zaman dahulu, bisa paham ya? Sekarang kan kita ibaratnya adalah hamba secara rohani, hamba Tuhan gitu ya, hambanya Kristus. Nah, untuk menjadi status hamba itu butuh reaksi aktif kita. Contoh misalnya Pak Antoni yang ada di sini, dia kasihin tugas ini. Kalau zaman dahulu, kalau hamba yang memang secara fisik kan lu nggak iniin, udah jadi pecat, dia jual lagi ke orang lain di pasar pelelangan gitu kan. Tapi zaman sekarang kan nggak begitu. Nah jadi status hamba di dalam kekristenan itu butuh reaksi aktif kita.
Kalau Pak Antoni ngomong begini, kalau saudara nggak rela, saudara nggak bersedia, dia juga nggak bisa apa-apa. Paling akhirnya dia kasih kesempatan kepada orang lain. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau kita nggak memiliki reaksi yang aktif, yang kita rela, kita bersedia, akhirnya kita nggak bertumbuh-tumbuh. Bisa mengerti ya? Terus yang kedua, hamba itu sungguh-sungguh memelihara perhatian kepada tuannya. Ada satu artikel, saya nggak tahu, coba aja search di Google, judulnya Pembawa Senjata. Saya sangat terinspirasi dengan artikel ini karena dia menggambarkan bagaimana kita itu menjadi pembawa senjata dari pemimpin kita. Jadi saya baca artikel itu dari zaman saya mahasiswa, karena saya harus melayani banyak pemimpin. Itu sangat menginspirasi saya. Penulisnya Terry apa gitu ya. Nah, jadi hamba itu harus sungguh-sungguh memelihara perhatian kepada tuannya. Dalam artian apa? Ketika kamu menjadi pembawa senjata yang baik, ketika menjadi hamba yang baik, kadang-kadang bahasa tubuh pemimpinmu kamu akan tahu. Ya. Sama seperti hubungan kamu dengan anakmu. Kalau misalnya kamu mengharapkan anakmu memperhatikan kamu, tapi harus kamu suruh melulu, enak gak? Ya. Tolong dong ambil minum papa, tolong dong ada ini. Dia pergi ngambil, saudara senang. Tapi kalau saudara tanpa minta, saudara pulang capek-capek, dia bilang, "Pak, ini kopi, Pak, ini teh, Pak, ini jus." Lebih bahagia gak? Ya. Bahagia kan? Nah, hubungan hamba dengan pemimpinnya, hamba yang baik itu pun dia sungguh-sungguh memelihara perhatian kepada tuannya. Dia itu sampai bisa kadang-kadang dari bahasa tubuh, dari apanya. Jadi dengan kata lain harus inisiatif. Saya pernah punya pemimpin yang kalau mau apa-apa terus terang, saya mau ini. Tapi ada pemimpin yang dia sungkan minta tolong. Kalau dia mau makan, dia nyelonong sendiri. Ya kalau kita nggak tawarin dia makan siang, ya nggak akan ini. Bisa ngerti ya? Nah, terus di dalam pelayanan, di dalam apa, kadang-kadang ya kita udah harus tahu pemimpinku yang ini nih stylenya seperti apa. Karena kita kan representatifnya dia, kita tahu nih dia punya mood akan kacau kalau apa. Jadi kadang-kadang kita harus menjaga dia punya mood demi kerajaan Allah, gitu ya. Jadi status hamba itu, hamba sungguh-sungguh memelihara perhatian kepada tuannya. Jadi kebanggaan hamba itu adalah siapa pemiliknya. Ya. Jadi ada rasa bangga, iya aku asistennya ini Pak Tony loh, aku asistennya Pastor David, Pastor Tony, Antoni gitu kan. Aku asistennya siapa? Ada rasa bangga. Jadi kebanggaan kita adalah siapa? Pemilik kita. Amin. Lukas 17 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya. Jadi kita harus menyadari kita itu hamba. Kita hanya melakukan yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita jadi panitia, misalnya Natal, panitia apa, kalau itu sukses, ya memang sudah seharusnya. Karena sebagai hamba kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Ya kan? Nah, ujiannya sekarang, pertanyaannya adalah hati kita bagaimana? Kita masih sering mengharapkan pengakuan enggak? Masih mengharapkan penghargaan enggak? Kalau kita nggak diakui, perasaan kita gimana? Masih sakit nggak? Nah, kalau masih sakit, ya berarti kita benar-benar belum jadi hamba sebagaimana mestinya. 1 Korintus 9 ayat 17-18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Amin. Dalam kaitan sebagai hamba, upahku ya ini, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ya. Jadi sukses itu memang tanggung jawab kita. Hamba ya memang harus melakukan apa yang harus dilakukan. Panitia Natal sukses, ya memang harus begitu. Kamu harus melakukan itu supaya itu sukses. Nah, kita masih mengharapkan ujiannya, ya masih mengharapkan upah apa enggak? Upah di sini ya pengakuan, penghargaan. Nah, sekarang kalau kamu nggak dihargai, kalau kamu nggak diakui, perasaannya gimana? Masih sakit kan? Nah, kalau kamu masih ngerasain rasa sakit karena kamu nggak diakui, kamu nggak dihargai, ya berarti jadi hambanya belum betul-betul hamba banget, gitu kan kira-kira? Ya kan? Tapi kalau tidak ada lagi rasa sakit, ya karena kamu udah sadar memang standarnya gue harus ngelakuin kayak begitu. Ya. Karena memang udah tanggung jawab gue sebagai hamba gitu. Betul. Nah, kalau kamu udah sampai level seperti itu, ya berarti kita sudah Siap. makin paham, makin mengetahui makna dari hamba itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, hamba tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyawa pun dia tidak punya, karena dia milik tuannya. Yesus menjadi teladan bagi kita. Dia menjadi hamba yang luar biasa. Kita tahu di Filipi 2 dikatakan, ya, di mana Filipi 2 ayat berapa? Ini ayat sementara, ayat tiba-tiba yang Tuhan ingatkan. Dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan, ya kan? Tapi dia bahkan rela mati di kayu salib. Karenanya Tuhan berkata dalam namanya semua yang di Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. 4 sampai 8 gitu ya. Hendaklah kamu, mulai ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Teladan kita adalah Yesus sendiri. Yesus bersedia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, ketika Yesus berani mengambil rupa seorang hamba, ya kita tahu sekarang buku yang paling laris di dunia adalah Alkitab. Orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus yang terbanyak saat ini adalah Kristen atau Katolik. Dalam artian, ya pengikut Yesus adalah mayoritas yang ada di dunia ini. Ya semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Yesus nggak pernah bersedia mengambil rupa
menjadi seorang hamba. Amin. Tidak enak, tidak menyenangkan, tapi Yesus menjadi teladan. Dia melakukan itu sehingga Bapak, Ibu, dan saya ada di tempat ini. Ya. Jadi hari ini di tengah-tengah kenyamanan dunia, di tengah-tengah segala sesuatu yang instan, kalau Bapak Gembala, Saudara, Pastor mengambil tema hamba ini, karena dia mau kita mengingat di dalam hidup nggak semua bisa instan. Ya. Dan ketika kita menjalaninya, akhirnya apa yang Tuhan katakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia, ikutlah bersama dengan aku, itu terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ayo kita datang kepada Tuhan,